Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air. Saya menyapa Bapak Ibu honorer tendik yang sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin dari hati untuk melaksanakannya di sekolah-sekolah di mana Bapak Ibu honorer teknik bekerja, tentunya semuanya itu adalah pengabdian demi bangsa dan negara ini. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, kiranya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu mengenai kuota P3K di tahun 2024. Satu hal yang perlu disyukuri, bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, itu adalah satu payung hukum yang dapat melindungi dan menampung aspirasi para honorer di tahun 2024. Selain P3K di bidang lain, seperti bidang pendidikan dalam arti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi, disampaikan juga informasi terbaru bahwa ada penambahan kuota P3K di tahun 2024 untuk honorer tendik dalam arti tenaga kependidikan yang sudah disetujui honorer harap tenang. Nah, tendik yang dimaksud Bapak Ibu dalam arti tenaga kependidikan seperti para pegawai tata usaha, pegawai laboran, kemudian tenaga administrasi di sekolah, dan kemungkinan para tenaga kebersihan di sekolah juga termasuk satpam, dan lain-lain yang termasuk dalam kelompok kategori tendik atau tenaga kependidikan. Ini satu kabar gembira Bapak Ibu, bahwa pada tahun 2024 ada tambahan kuota P3K 2024 yaitu tendik. Dan hal ini sudah disetujui. Besar harapan bahwa para honorer tendik positif diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer 2024, terutama adanya penambahan kuota tambahan P3K 2024 adalah honorer tendik yang sudah disetujui masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah fokus menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah atau yang disebut dengan RPP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Oleh karena itu, honorer tenaga kependidikan dalam arti tendik ini dihimbau tetap tenang dan fokus untuk bekerja. Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Nurul Hamidah, mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dalam pertemuan tersebut, Nurul bersama Dewan Pembina FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono, secara khusus menyampaikan amanat honorer tendik agar ada nomenklatur untuk penjaga sekolah, operator sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan tendik lainnya. Jadi di sini diurai Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina FHNK2I Raden Sutopo Yuwono. Diusulkan supaya masuk dalam nomenklatur yaitu penjaga sekolah, operator, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan tendik lainnya. Itulah yang diusulkan. Semoga hal ini berhasil Bapak Ibu. Dan hal ini sudah disetujui. Secara langsung kami bermohon kepada Pak Menteri. Harapan kami bukan hanya teknis administrasi yang tercover, tetapi semua, ungkap Nurul kepada jpnl.com
pada hari Selasa 21 November beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, harus ada nomenklatur untuk tendik di peraturan pemerintah nanti agar dapat mengikuti rekrutmen ASN P3K. Tanpa payung hukum jelas, Nurul khawatir pemerintah ke depan tetap akan memiliki masalah dan persoalan honorer tidak bisa tuntas. Sementara yang dikehendaki supaya honorer ini segera tuntas di tahun 2024. Sejak 2018, FHNK2I bersama PGRI, DPR, dan pemerintah daerah mengusulkan rekrutmen guru sekaligus tendik bersama-sama. Namun tendik di sekolah negeri terkendala aturan yang mana nomenklaturnya belum ada, bahkan tidak ada pada saat itu. Malah teknis dibuka seluas-luasnya, sedangkan jumlah tendik jauh lebih banyak jumlahnya dibanding tenaga teknis di instansi lain, kata guru P3K angkatan 2021 ini. Ini adalah satu hal yang perlu diperjuangkan adalah nasib para honorer tendik di sekolah-sekolah. Menurut Nurul, guru dan tendik itu bagai dua sisi mata uang, sama-sama memiliki peran penting untuk keberlangsungan pembelajaran siswa di sekolah. Guru dan tendik adalah satu payung kerja, satu unit kerja, jadi tidak bisa dipisahkan seharusnya. Bukan hanya guru mesti diperhatikan, malah tenaga tendik juga dalam arti para pegawai di sekolah itu wajib diperhatikan, sebagaimana guru juga diperhatikan. Selain itu, lanjut Nurul, mereka sama-sama mengabdi, mengadu nasib, dan juga pengen hidup layak dan sejahtera. Dia menambahkan bahwa guru honorer sudah banyak yang diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun masih ada yang tercecer, artinya masih ada guru honorer yang belum terangkat menjadi ASN P3K. Kami menyampaikan harapan kepada Pak Menpan RB agar selain formasi guru, ada juga untuk tendik untuk P3K 2024, ucap Nurul. FHNK2I bahkan telah mengajukan usulan tambahan kuota 5.000 untuk tendik. Selain itu, ada keringanan persyaratan ijazah bagi para honorer tendik. Nurul mengatakan bahwa usulan penambahan kuota tersebut sudah disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah memudahkan rekrutmen honorer tendik menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Kabar baiknya lagi, lanjut Nurul, semua honorer yang terdata di Badan Keuangan Negara atau BKN saat pendataan Juli 2022 akan diselesaikan. Yang belum terdata dengan syarat betul-betul valid pun akan dicarikan solusi terbaik. Jadi kami mengimbau seluruh honorer untuk tenang, khususnya anggota FHNK2I, agar pemerintah dan DPR RI bisa bekerja fokus, ujarnya. Terkait P3K, Nurul kembali menyampaikan kepada pemerintah dan DPR RI agar kontraknya sampai usia pensiun. Dana pensiun dan tunjangan hari tua bukan saja dari iuran P3K, tetapi juga ditambah anggaran dari pemerintah. Kami berharap hal tersebut juga masuk pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN baru. Alhamdulillah, semua usulan kami didukung oleh Menteri, terangnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai tambahan kuota formasi P3K di tahun 2024 tahun depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa honorer di bidang pendidikan itu sangat penting, seperti para tenaga pengajar yaitu guru. Namun, di sebelahnya juga adalah para honorer tendik atau tenaga pendidikan yang juga adalah satu unit kerja dengan guru. Ini sudah di-ACC-kan, sudah disetujui DPR RI dan masuk dalam Undang-Undang ASN 2023 yang mana honorer tendik tercover untuk
diprioritaskan menjadi ASN P3K di tahun 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, jangan segan-segan sharekan kepada teman, rekan, supaya mereka juga mendapatkan informasi seperti yang Bapak Ibu dapatkan melalui channel ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.